Berita Alkitab Remaja ini. Dan di hari ini kita telah memasuki minggu terakhir bulan September 2020. Dan di minggu terakhir bulan September 2020 kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Tapi sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menolong memberkati kami selama seminggu lamanya, dan saat ini kami boleh kembali bertemu di dalam program Bakira yang dilaksanakan oleh bidang remaja tingkat sinode. Dan di saat ini Bapa, kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelum kami membaca, mendengarkan firman-Mu, kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami pakai dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat remaja yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Sobat remaja membaca di rumah dan saya membaca di sini. Dan kita akan membaca secara bersama-sama. Inilah bunyi firman Tuhan. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu mendahului kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian
segeralah bawa bapamu kemari. Lalu dipelukkannya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangisi sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sobat remaja yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikian jauh firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan itu di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Sobat remaja yang diberkati Tuhan Yesus, cerita tentang Yusuf tentunya kita semua sudah pernah mendengar dan kita semua sudah membaca itu waktu kita, atau sudah kita dengar waktu kita masih di sekolah minggu. Cerita dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15 membawa kita belajar tentang bagaimana karakter hidup orang yang percaya kepada Tuhan melalui tokoh Yusuf yang sudah kita baca tadi. Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Yakub, sehingga membuat saudara-saudaranya menjadi iri dan mereka berencana jahat untuk menjual Yusuf kepada orang-orang, atau menjual Yusuf kepada orang lain. Dan hal itu mereka lakukan, dan mereka menjual Yusuf. Itu karena mereka iri hati dan dengki kepada Yusuf yang sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub. Sobat remaja yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan rencana dengan pengalaman yang dialami oleh Yusuf, membuat Yusuf menjadi orang yang berhasil, orang yang mempunyai kekuasaan di Mesir, orang nomor 2 dari Raja Firaun. Jadi setelah Raja Firaun, lalu Yusuf, tidak ada orang yang bisa melebihi dari kedua orang ini. Dan karena Tuhan memakai Yusuf, sehingga dia bisa melepaskan orang-orang Mesir dari kelaparan, dan juga saudara-saudaranya umat Israel dari kematian karena kelaparan. Sehingga lewat kuasa dan kedudukan Yusuf membuat ia leluasa melakukan apa saja yang ia dapat lakukan untuk memberi makanan atau bantuan kepada saudara-saudaranya dan juga kepada ayahnya Yakub. Dan ada beberapa hal yang harus kita, atau yang dapat kita pelajari dari sikap atau sifat Yusuf, yaitu yang pertama, Yusuf selalu terbuka. Dari sekian waktu yang ia berikan kepada saudara-saudaranya, ternyata setelah pertemuan-pertemuan berulang kali, saudara-saudaranya tidak mengenal bahwa itu adalah Yusuf, adik mereka. Lalu dengan sikap terbuka, Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa ini adalah aku, adik-adikmu, adik kalian. Aku adalah Yusuf yang kalian jual ke Mesir. Tapi karena takut dan gemetar karena kuasa Yusuf, saudara-saudara Yusuf tidak berani untuk mau menyatakan bahwa itu atau mereka atau Yusuf adalah adiknya. Tapi ternyata dengan keterbukaan Yusuf menerima mereka dan mau memaafkan mereka. Yang kedua, Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Dengan penuh kasih Yusuf datang menyampaikan bahwa dia adalah adik mereka, lalu Yusuf memeluk mereka dan mencium mereka dan menangis bersama-sama dengan mereka, atau dia mau menolong saudara-saudaranya. Ia tidak mengingatkan masa-masa yang lalu, apa perbuatan mereka. Dia selalu mengasihi mereka dan mau menerima mereka apa adanya pada saat itu. Yang ketiga, ia mengampuni.
Yusuf tidak mengingat perbuatan-perbuatan saudara-saudaranya yang jahat kepadanya, yang dulu mereka tangkap dia lalu buang ke sumur dan menjual dia ke orang-orang Midian, orang-orang Mesir. Dia tidak ingat itu. Dia mengampuni mereka dan dia mengasihi mereka sebagai saudara-saudaranya. Yang keempat, dia mau berdamai. Dia berdamai. Yusuf menerima saudara-saudaranya dan berdamai dengan mereka. Bahkan menangis bersama-sama dengan mereka dan tidak mau mengingat-ingat lagi apa yang mereka telah buat kepadanya. Dia telah lupa segala-galanya. Dia berdamai dan menerima saudara-saudaranya dan bahkan memesan kalau boleh mereka pulang dan ambil papanya atau bapaknya Yakub dan bawa ke Mesir dan tinggal bersama-sama dengan dia sebagai penguasa di tanah Mesir. Yang kelima, Yusuf dapat melihat kebaikan dari penderitaannya. Jadi Yusuf melihat bahwa apa yang ia alami, apa yang ia derita pada saat ia mulai tiba di Mesir sampai dia masuk dalam penjara, dan dia menerima kebaikan Tuhan lewat Raja Firaun, lewat mimpi Raja Firaun. Dia menerima itu dengan penuh sukacita. Dia tidak mengingat-ingat apa lagi yang masa lalu atau pengalaman masa lalu yang menyakitkan, dia tidak ingat lagi. Tetapi dia mau menerima lewat pengalaman masa lalunya untuk dia pakai di dalam kehidupannya yang sekarang, yang penuh dengan kemewahan, penuh dengan kekuasaan. Dan lewat kekuasaan atau lewat pengalaman dia yang ia alami di Mesir, dia menjadi orang yang punya kuasa, orang yang penuh, atau orang yang di bawah Raja Firaun. Dia membuat bangsanya menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang tidak mengalami kelaparan lagi, dan mereka tidak mati karena kemarau yang panjang. Sobat remaja yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari karakter yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf percaya kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan tampak dari sikap hidupnya yang penuh dengan kasih, terbuka, mengampuni, berdamai, serta mampu melihat kebaikan Tuhan di balik penderitaannya. Yusuf juga bukanlah orang yang mau berterikat dengan persoalan masa lalu, tetapi ia adalah seorang yang mau menatap masa depan, merendah hari-hari esok yang terbaik di dalam hidupnya, di dalam kehidupannya lewat kuasa Tuhan, sehingga seluruh keluarganya beroleh keselamatan. Sobat remaja yang diberkati oleh Tuhan, mari Tuhan jadikan Tuhan berdiri sebagai saluran berkat bagi orang lain. Karena lewat Tuhan bisa berbuat apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan Tuhan dan bisa menjadi berkat di dalam kehidupan orang masing-masing. Seperti Yusuf, lewat hidupnya ia menjadi berkat bagi orang banyak, lebih khusus bagi keluarga dan sukunya bangsa Israel. Begitu juga Tuhan. Mari Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kita, menjadi anak-anak yang taat, yang rajin belajar untuk meraih cita-cita kita. Tuhan menolong dan memberkati sobat remaja hari ini.